Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin dengan NIM 5252116069. Saya merupakan guru PAI di SDIT Insani Kota Sukabumi dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Ada Oh, ada satu. Kenapa nggak sekolahnya, Cina? Oh, sakit. Kita doakan ya. Yang sedang sakit, kita doakan. Oh, yang izin ataupun sakit, kita doakan. Semoga sama Allah diberikan kesehatan. Yang izin, kita doakan. Semoga oleh Allah dipermudahkan segala urusannya. Juga kita yang hari ini masih bisa hadir ke sekolah. Semoga kita tambah-tambah bersyukur. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan pembacaan doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya Calipi. Silahkan Calipi untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, sebelum dimulai Ustadz akan mengabsen dulu ya. Coba Abdul Falah, Adefa, Al-Khalifi, Arinda, Atria, Calipi, Hadir. Caira, hadir. Oke ya. Yang tidak hadir satu orang ya, karena tadi izin. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam segala aktivitasnya. Oke teman-teman, biar semangat belajar PAI-nya, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena udah semangat nih, kita akan mulai belajar PAI. Kemarin sebelum pelajaran ini, kita di pelajaran sebelumnya sudah mengajarkan, sudah belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang termasuk akhlak baik dan akhlak tercela termasuk akhlak atau perbuatan yang buruk. Nah, sekarang kita akan belajar di materi selanjutnya yaitu tentang mengenal pengertian dan ketentuan puasa. Teman-teman boleh melihat slide-nya ya. Nah, kita akan belajar tentang mengenal pengertian dan ketentuan puasa. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita harus tahu nih tujuannya apa kita belajar tentang pengertian dan ketentuan puasa ini. Tujuannya adalah kita akan menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan baik dan benar. Jadi kita diharapkan tahu tuh, kita mengetahui tentang ketentuan dan pengertian puasa. Yang keduanya adalah kita diharapkan nantinya kita bisa melaksanakan puasa dengan ketentuan syariat Islam. Banyak orang-orang yang berpuasa bukan karena Allah banyak gitu kan, tapi kita belajar di sini harus berpuasa itu dengan ketentuan syariat agama Islam. Itu tujuannya. Sebelum ke selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik teman-teman. Nah, coba sebelum dimulai lebih dalam tentang pelajaran puasa, ada pertanyaan dulu nih. Coba, puasa itu apa sih artinya? Betul, puasa itu artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua, ibadah puasa dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kita berpuasa dimulai dari sebelum subuh tuh.
sampai hingga terbenam matahari, yaitu pas berbuka puasa pada waktu maghrib. Yang ketiga, hukum melaksanakan puasa, terkhusus puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Nanti kita di pelajaran ini akan mengenal mana puasa-puasa wajib dan mana yang termasuk puasa sunnah. Ya, itulah pertanyaan pemantiknya teman-teman. Kalian udah pada tahu ya tentang puasa insya Allah. Berikutnya adalah puasa ini termasuk rukun Islam yang keempat. Ustaz jelaskan sedikit ya, rukun Islam itu bisa lupa nih. Rukun Islam itu ada 5. 1, membaca 2 kalimat syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5-nya ibadah haji ke Baitullah. Nah, sekarang kita nih akan belajar tentang rukun Islam keempat, yaitu puasa. Di mana kita akan menjelaskan puasanya. 1, kita akan menjelaskan tentang syarat wajib puasa. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang syarat sah puasa. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang rukun puasa. Yang keempat, kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan yang kelima, kita akan mengetahui tentang sunnah puasa. Dan yang keenam, kita akan mengetahui tentang hikmah puasa. Jadi di akhirnya ada hikmah puasa tuh. Jadi segala sesuatu yang Allah turunkan kepada hambanya, kepada kita sebagai manusia, pasti tidak akan terlepas dari hikmah. Berikutnya adalah, apa sih pengertian puasa? Puasa menurut bahasa adalah menahan. Tadi yang sudah kalian jawab di awal di pemantik ya. Terus, apa sih puasa menurut istilah? Adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti kalian juga akan tahu tuh di slide seterusnya, nanti ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terus berpuasa itu dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan puasa juga terbagi 2 nanti, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Di sini ada beberapa puasa yang wajib ya, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Lanjut. Nah, puasa Ramadan. Kita akan menjelaskan pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang wajib kita laksanakan. Dilaksanakan selama berapa hari? 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan penuh lah. Karena di kalender itu biasanya ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Jadi intinya kita melaksanakan puasa Ramadan itu selama 1 bulan penuh. Dari kapan mulainya? Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan ini hanya dilaksanakannya wajib pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa qadha. Coba dilihat ya di slide-nya, puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa mengganti Ramadan yang ditinggalkan karena ada uzur syar'i seperti sakit atau perempuan ada yang haid, ada yang nifas. Itu boleh puasanya boleh tidak berpuasa, dan nanti ketika sudah beres bulan Ramadannya, maka puasanya yang bulan Ramadan diqadha di bulan Syawal, harus diganti. Berikutnya adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dinazarkan atau dijanjikan. Contohnya misalkan Umair. Kata Umair begini, kalau aku juara 1, misalkan Umair itu dibagi rapot nih, kalau aku ranking 1, maka aku akan puasa selama 1 hari. Ternyata Allah mengabulkan apa yang Umair ucapkan. Ternyata Umair itu betul juara ke-1, ranking ke-1, maka Umair harus melaksanakan puasanya selama 1 hari. Itu disebutnya puasa nazar. Hukumnya jadi wajib. Apabila Umair tidak melaksanakan puasa nazar, Umair berdosa. Makanya nanya dulu, kalau gitu Umair mau dosa mau pahala Umair? Mau pahala. Pasti kita mas selaku hamba Allah pasti ingin mendapatkan pahala dari Allah. Terus ada lagi puasa kafarat. Puasa kafaroh, yaitu puasa sebagai denda atau tebusan. Misalnya ketika ihram di tanah suci Mekah, ada hewan tuh tiba-tiba dibunuh, atau larangan umroh itu dilanggar. Nah itu nggak boleh. Maka kalau dilanggar maka ada kafarohnya. Atau ada lagi karena melanggar
berhubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari, nah itu ada kafarohnya tuh, ada hukumannya tuh, harus puasa. Nah, berikutnya adalah itu nama-nama puasa yang wajib ya teman-teman. Tadi puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat itu termasuk puasa-puasa yang wajib harus dilaksanakan. Berikutnya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu apa sih? Pertama, yang syarat wajib puasa adalah satu Islam. Harus beragama Islam. Orang kafir tidak wajib berpuasa karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kedua, orang yang balig. Balig udah gede tuh. Nah, balig. Kalau laki-laki itu balignya diketahuinya sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan mah kalau balignya itu adalah sudah haid. Nah, itu sudah balig. Berikutnya adalah berakal. Jadi kalau kita berakal, kita harus puasa. Kalau orang gila yang suka jalan-jalan tuh tanpa arah dan tujuannya, mereka nggak puasa. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal, nggak punya pikiran, nggak punya akal. Makanya dia nggak diwajibkan berpuasa. Terus mampu. Mampu apa? Mampu fisiknya untuk melaksanakan puasa. Yang sakit tidak boleh berpuasa. Kasihan, khawatir karena lagi sakit berpuasa, maka khawatir nanti malah memperburuk badannya, bukan memperbaik keadaan badannya. Jadi ini ya syarat wajib puasa itu, Islam, baligh, berakal, dan mampu. Berikutnya adalah syarat sah puasa. Satu, beragama Islam. Yang kedua, niat. Nah, yang jadi syarat sah puasa itu harus niat dulu. Niatnya pada malam hari. Bagaimana bunyinya niat puasa Ramadan? Coba contohnya nih. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Nawaitu sauma godin an adai faradi syahri Ramadana hadihis sanati faradolillahi ta'ala. Berikutnya adalah tamyiz. Nah, ini menjadi syarat sah puasa kalau tamyiz, yaitu yang sudah bisa membedakan mana hal-hal baik, mana hal-hal yang buruk, sudah bisa membedakan. Berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Itu wajib berpuasa tuh. Kalau tidak ada haid, tidak ada nifas, wajib berpuasa. Kalau haid dan nifas perempuan, maka perempuan itu tidak boleh berpuasa kalau sedang haid dan nifas. Berikutnya adalah berpuasa harus di waktu yang diperbolehkan. Kalau Ramadan, ya di bulan Ramadan. Kalau misalkan tadi nazar, ya ketika sudah menjanjikan tuh. Kayak tadi contohnya kalau aku ranking 1, aku akan puasa 1 hari. Nah, itu boleh dilaksanakan. Tapi kalau Ramadan, puasanya harus di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah ada beberapa waktu yang diharamkan berpuasa, teman-teman. Di antaranya adalah puasa di Hari Raya Idul Fitri. Ketika orang lain lebaran di masjid, Idul Fitri kita lebaran tapi sambil berpuasa, itu nggak boleh. Harus tidak berpuasa. Atau Idul Adha, kita harus tidak berpuasa. Atau hari tasyrik, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, kita jangan berpuasa. Itu nggak boleh berpuasa di situ mah. Berikutnya adalah teman-teman, ada rukun puasa. Rukun puasa tadi niat puasa tadi udah dibaca. Yang keduanya adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Dari mulainya terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Aduh, kayaknya ngantuk nih. Tetap semangat lagi ah. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, batal puasa teman-teman, boleh dilihat slide-nya. Batal puasa jika apa? Jika kita makan minum dengan disengaja. Baru saja tadi jam 4 kita sahur, jam 9 lirik kanan, lirik kiri, nggak ada orang nih. Makan dengan sengaja tanpa ada keluhan sakit, tanpa tidak ada keluhan hilang akal, itu batal puasanya. Dan wajib nanti dikodok setelah bulan Ramadannya selesai. Berikutnya, muntah dengan disengaja itu dapat membatalkan puasa. Lagi puasa, iseng-iseng. Tangannya dimasukin ke mulut, iya. Sampai mual tuh, udah mual muntah, nah itu disengaja batal puasanya. Atau kita mau jalan, di depan ada tempat sampah, yang sampahnya berantakan banget. Kita berpikir kalau kita lewat sana, pasti kita akan muntah. Tapi kita memaksakan lewat,
ternyata muntah, itu termasuk muntah disengaja, maka batal puasanya. Kalau muntah nggak disengaja mah nggak batal. Lagi diam, tiba-tiba muntah, lagi puasa teh, itu mah nggak batal karena tidak ada unsur disengaja. Berikutnya adalah haid dan nifas bagi perempuan. Kalau akhwat di sini sedang berpuasa, tiba-tiba ada darah yang keluar, haid namanya, maka puasanya jadi batal dan wajib diqadaan itu mah ya. Terus mengalami gangguan jiwa, tiba-tiba lagi sehat-sehatnya gini nih, tiba-tiba jadi gila. Nah, maka nanti puasanya diqadaan jadi batal. Tiba-tiba jadi makan, ditanya teh, "Kamu kenapa makan?" Hehehe, ketawa-ketawa. Itu kan jadi gila kan? Ketawa-ketawa, lari-larian. Nah, kita mah. Tapi nantinya sehat lagi, maka puasanya harus diqadaan nantinya. Ada lagi murtad, lagi puasa tiba-tiba diajakin murtad nih masuk agama lain gitu kan, maka puasanya kalau dia udah masuk Islam lagi, maka puasanya harus diqadaan. Berikutnya ada lagi sunnah puasa. Apa aja sih sunnah-sunnah puasa yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan di bulan puasa? Satu adalah membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Terus makan sahur diakhirkan. Terus membaca doa sebelum berpuasanya. Terus memperbanyak sedekah, punya rezeki nih, sedekah ke orang lain. Memperbanyak zikir, mulut kita harus basah dengan bacaan zikir kepada Allah. Terus menyegerakan berbuka. Apabila berbukanya sudah waktunya berbuka maghrib, maka harus kita cepat-cepat untuk melakukan berbuka puasa. Dan disunahkan juga kita memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Itu agar menambah kita mendapatkan pahala. Berikutnya adalah teman-teman, kita terakhir ada hikmah puasa. Yang mana hikmah puasa ini adalah satu, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah tanda syukur kita kepada Allah. Yang berikutnya adalah kita itu sama Allah sedang dididik tentang kejujuran. Yang berikutnya adalah melatih kesabaran dan kedisiplinan diri. Yang terakhir adalah kita mendapatkan hikmah dari Allah, yaitu untuk menjaga kesehatan kita. Dan sekarang kalian semua akan diberikan soal. Jadi nanti teman-teman mengisi soal ya. Soal yang akan dibagikan sekarang soalnya. Teman-teman isi tadi materi yang sudah disampaikan. Ya. Coba Ustadz akan bagikan nih. Bentar ya. Jangan lupa ya dikasih nama, namanya, nama lengkap, dikasih nama dan kelasnya masing-masing. Puasa secara bahasa artinya menahan. Betul apa enggak? Betul. Yang jawabnya menahan, kasih checklist. Oke. Kedua, baca yang agak keras. Salah satu surat dalam Al-Quran yang mewajibkan puasa Ramadan adalah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. ya. Kesimpulannya nih, puasa secara bahasa adalah menahan. Puasa secara istilah adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Teman-teman, apakah yang akan ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak. Insya Allah ya, materinya sudah lengkap, sudah jelas. Insya Allah kalian sangat luar biasa. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, maka kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali dan membaca hamdalah, juga doa kafaratul majlis. Kita baca ya bersama-sama, kita baca istighfar 3 kali. Wahid istian salah sah. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.